Penanganan COVID-19 di Jawa Barat dinilai berhasil menekan angka penularan. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tingkat infeksi COVID-19 di Jawa Barat mencapai angka 6,6%. Jumlah ini merupakan yang terendah di Pulau Jawa. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga 22 Juni 2020 terdapat 2.848 kasus terkonfirmasi terpapar virus corona. Sementara kasus aktif mencapai 1.141 kasus. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi ke-6 sebagai provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia setelah Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Sementara itu, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Barat cenderung meningkat, mencapai 1.263 pada 22 Juni. Praktis, peningkatan ini membuat pasien COVID di Jawa Barat menurun. Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Ahmad mengatakan, meskipun tingkat kesembuhan pasien meningkat, pengetesan secara massal terus dilakukan. Lebih dari 200.000 rapid test sudah dilakukan dan 60.000 PCR dilakukan, guna melihat secara lengkap peta persebaran COVID-19 di Jawa Barat. Daud mengatakan, kecepatan penanganan menjadi kunci penanggulangan. Saya kira protokol kesehatan semuanya sama, Pak, dimanapun sama. Berdasarkan kepada Permenkes 9 2020, itu kan awalnya protokol kesehatan. Nah, kemudian di Jawa Barat kita lihat itu, dasarnya dari sana, kemudian ada kearifan misalnya masyarakat Jawa Barat, ada sedikit mungkin variasi gitulah. Jadi para ahli-ahli di gugus tugas itu ada, mereka melakukan riset, mereka melakukan kajian, mereka melakukan evaluasi epidemiologi dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi bahan masukan kepada Pak Gubernur. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dalam penanganan COVID-19 di Jawa Barat sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan WHO. Hanya saja ada beberapa hal yang utama dilakukan, yaitu komunikasi yang efektif dengan kepala daerah di Jabar. Setidaknya ada 5 hal yang dimaksimalkan RK dalam upaya menekan angka COVID-19 di Jabar. Kunci keberhasilan Jawa Barat adalah pada kekompakan kepala daerah dari gugus tugas kota kabupaten dengan provinsinya. Kami punya 5 prinsip, ya. Prinsip pertama selalu proaktif, jangan nunggu. Kedua harus ilmiah, jangan pakai kacamata emosi, baper, apapun dalam mengambil keputusan harus ilmiah. Ketiga harus transparan. Nah, ini kami terus perbaiki. Jangan menyembunyikan data, kalau baik dibilang baik, kalau jelek bilang jelek, supaya kalau jelek hasilnya ya kita kasih obat yang sesuai dengan tingkat permasalahannya. Yang keempatnya kolaboratif, ya, saling berbagi, dan kelimanya adalah inovasi. Epidemiolog Universitas Padjadjaran Bandung, Panji Fortuna menilai, meskipun jumlah tes masif masih belum ideal, pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai cukup berhasil mengendalikan penularan COVID-19 di Jawa Barat. Meski demikian, pemerintah tetap harus waspada, terutama dengan adanya ancaman penularan dari orang tanpa gejala atau OTG. Intinya apa? Walaupun sudah menurun kasus yang terkonfirmasinya, PDP dan ODP-nya juga menurun, tetapi surveillance COVID-19-nya tidak boleh dilonggarkan. Jadi kalaupun new normal, PSBB-nya dilonggarkan, proporsional, surveillance-nya tidak boleh dilonggarkan. Surveillance-nya malah harus diperketat. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, hingga 22 Juni 2020, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan sebanyak 65.000 tes PCR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.425 dinyatakan positif COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.